Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ine Nurlita Sari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Islam Al Azhar Bumi Serpong Damai. Hari ini saya sudah bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Yuliana Ratnasari. Beliau guru mata pelajaran bahasa Inggris yang nantinya akan kita lakukan bersama-sama, yaitu praobservasi untuk melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kita langsung saja. Nah, Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Bu Ine. Iya Miss, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita mau ngobrolin apa nih Bu Iya Ine? nih, jadi saya mau ngundang Miss Yuli ke sini untuk diskusi terkait dengan kegiatan belajar mengajar Miss Yuli nih selama di kelas. Oke. Ada nggak sih yang mau Miss Yuli share, atau mungkin Miss Yuli menghadapi tantangan nih selama belajar di kelas anak-anak itu seperti apa? Boleh di-share kepada saya. Tantangannya dulu apa yang pengen dilakukan dulu nih? Tantangan dulu. Tantangan apa sih yang Miss Yuli hadapi selama kegiatan belajar mengajar di kelas? Oke. Kalau di kelas sendiri, yang nantinya kita akan dilakukan observasi ya, itu materinya adalah descriptive text, yang mana situasinya adalah siswa kelas 86 akselerasi pelajaran bahasa Inggris dengan materi descriptive text. Tantangannya adalah bahwa beberapa siswa itu mereka bisa untuk berbahasa Inggris atau berbicara, mereka fasih, tapi memang malunya itu karena mereka takut untuk salah, takut untuk salah gitu. Jadi kebanyakan dari mereka itu cenderung diem gitu, even though mereka sebenarnya bisa. Iya, jadi mereka keinginan untuk berbicaranya itu lebih rendah dibandingkan rasa takutnya ya. Jadi Iya. mereka karena belum terbiasa. Betul. Nah, kalau dari Miss Yuli sendiri, tujuan pembelajarannya apa sih yang Miss Yuli ingin capai di kelas akselerasi tadi? Oke, tujuan pembelajarannya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara dalam materi descriptive text menggunakan metode problem based learning. Kemudian dari step-stepnya sendiri, di mana kalau kita itu ingin meningkatkan productive skill itu terdiri dari speaking dan juga writing, itu tetap diawali dengan receptive skill. Receptive skillnya itu saya akan berikan listening dan juga reading ke anak-anak. Listeningnya yaitu dengan listening mereka akan diberikan video, kemudian di situ nanti akan ada contohnya. Nah, kalau misalkan setelah mereka mendengar, maka mereka akan membaca teks yang sudah diberikan, baik itu dari buku teks ataupun yang sudah saya berikan di PowerPoint. Oke, jadi tadi Miss Yuli sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan sangat runut loh Miss, keren banget. Nah, itu ternyata bisa nggak sih jadi strategi pembelajaran Miss Yuli? Kalau untuk strategi pembelajarannya bisa, kita misalkan kita bisa lihat nanti setelah melaksanakan peer teaching ya, nanti kita bisa lihat di situ. Karena kemampuannya yang ingin dicapai adalah productive skill, otomatis tadi productive skill itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak diawali dengan receptive skill tadi. Kemudian productive skill itu yang mana related to the others ya, jadi sebenarnya yang mau dicapai itu adalah spoken, berbicaranya, tapi kita juga bisa ambil writingnya, karena tentang descriptive text ini menceritakan seseorang, bisa juga things, bisa juga place, bisa juga animals secara spesifik ya, secara spesifik. Nah, itu mereka bisa menulis while biasanya kan anak lebih suka preparation ya, lebih suka preparation. Nah, mereka bisa menulis juga nanti, kemudian setelah menulis mereka bisa perform ke depan. Nah, kita bisa taking video after they have done or they finish the performance. Oke, tadi Miss Yuli sudah menjelaskan ya dari strateginya, dari tujuan pembelajarannya. Nah, tadi kan di awal ketika saya tanyakan tantangannya ya, challenge untuk di kelas itu kan ada anak masih belum stimulus gitu ya, masih belum terstimulus bagaimana mereka berani untuk speak up, bagaimana mereka berani untuk berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu ada nggak sih tips atau strategi yang Miss Yuli sudah siapkan yang bisa kita diskusikan hari ini, barangkali nanti bisa Miss Yuli praktekkan ketika belajar di kelas? Oke, jadi memang tahapan-tahapannya itu kalau misalkan di bahasa sendiri kita ada 3, ada pre-reading, ada well reading, dan juga ada pasca reading. Nah, pre-reading itu sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka itu ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu ada di kegiatan pre-reading. Nah, kemudian well reading berarti anak itu akan sudah mendapatkan stimulus, yang mana stimulusnya itu terdiri dari video atau mungkin dari teks yang kita berikan. Nah, pasca atau post reading itu nanti hasil dari yang mereka kita berikan stimulus tadi ya.
Ya, mereka kan menyelesaikan masalah ya kan. Problem based learning, problem we give the problem and then they solve the problem. Nah, after that, nah di kegiatan post reading atau pasca reading ini, nah mereka akan perform while they bring the paper yang tadi sudah ditulis. Jadi kita bisa ambil papernya itu buat assessment, writing assessment, dan juga kita bisa spokennya tadi juga kita bisa langsung nilai. Oke, ya jadi tadi Miss Yuli sudah menyampaikan nih itu ternyata bisa Miss Yuli lakukan ya, dari tadi yang sudah memberikan stimulus berupa video, ya jadi kan anak-anak bisa mengungkapkan ya dengan bahasa Inggris apa sih maksud dari video itu, dan juga tadi pertanyaan pemantik. Betul. Nah, pertanyaan pemantik itu ternyata bisa Miss Yuli gunakan untuk membuat anak jadi apa ya, ke-trigger gitu ya. ya. Betul, ke-trigger untuk menyampaikan pendapatnya, Betul. Pendapatnya apa sih yang mereka ketahui, brainstorming ya. Betul. Mungkin seperti itu. Betul. Oke nih, tadi sudah Miss Yuli sampaikan secara runut. Sekarang saya mau tanya, boleh nggak sih saya izin masuk nanti di kelasnya Miss Yuli? Boleh untuk silahkan join. gitu ya? Boleh silahkan join nanti sesuai dengan materi yang kita discuss ya, observasinya. Boleh silahkan masuk Bu Indah, nanti Bu Indah bisa mencatat dan juga feedback mungkin yang diberikan kepada saya setelah ngajar. Boleh banget. Berarti kira-kira saya minta jadwal di minggu depan ya Miss Yuli ya? Boleh di minggu depan. Oke, mungkin saya izin nanti masuk kelasnya Miss Yuli untuk merekam dan juga mengobservasi bagaimana Miss Yuli mengajar anak-anak, bagaimana Miss Yuli menyampaikan materi yang Miss Yuli sampaikan. Seperti itu ya. Oke, itu saja Miss Yuli untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak atas Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, let's start our lesson today by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Who is absent today? Clarissa. What's wrong with her? Go to Batam, Mrs. Ma'am. What's with her? Clarissa. So do you still remember our material last week? Yeah, about the descriptive text. It's about Descriptive text. descriptive text. Wait a minute, Clarissa. So before we continue our material, you still remember what is descriptive text? The text that describes someone. Okay, a text that describes someone or something. I will write here our material today is about descriptive text that we are going to describe. What we are going to describe? Something or someone. Something or someone. Okay, we write here person. What again? Thing. Object. Okay. Can be animal, right here? Animals. Only one. Or plant. Or what again? One more. Place. Place. Okay. Descriptive text. We are going to describe person, thing, place. Yeah, you can choose one of them. We are going to describe or to tell something or someone in specific. Remember, in specific. Or in detail. Or in particular. What's the meaning in specific, in detail, or in particular? Who can give the example? For the example, I write here the example about person. Specific, right? My mother. Specific, only one, your mother. About animal. My pet. Name is example, the pet is special animal or special person. Yeah, the special, only one. For example, the difference is my friends consists of 20 because in 8-6 consists of 20 students, right? In descriptive, you only choose one. My friend, Raifa.
My brother Jibril. You only choose one. So we call it specific, detail or particular, not general. When we talk about something that general, so we talk about student in 8-6 or acceleration class because consists of 20. So it's general. I can talk about Naya, Bia, Darren, Nabil, etc. E, specific, you only choose one. Choose one only. Why do you like her or him? Maybe you can think it first. Then, what does she or he look like? For example, does he or she look like for the appearance? Physical appearance, you can see from the appearance, like hair and the nose, lips, cheek, eyes, skin. Yeah. Physical appearance that you can see clearly. Is she or he a good person? And then this, for example, my special person in my life is my mother because she's beautiful and humble and she's everything for me. Okay, I will start from Nabil. Nabil, please answer from, do you have a special person in your life? And then why do you like him or her? So number one, your mother, your father, your brother. Okay, ready? Nabil's father. Why do you like him? Because he's strong, and then smart, helpful. Then what does he or he look like from the appearance, physical appearance? Is it tall? My father is tall, and then my father has big eyes. Okay, he wears glasses. And then, how about the eyes? Big eyes? Small eyes? Oh, normal eyes. Okay, very good. Give applause to Nabil. One more. Okay, students are able to know and identify social function, language feature, and also generic structure. Okay, let's watch the video. Does it work or not? It works. Yes. Why there's no sound? Hi Denise, it's good, right? And she is very pretty. What do you call pretty here? Personality or physical appearance? Okay, long, dark brown hair, and then green eyes. Physical, right? Short and skinny girl, same. Then how about the son? Friendly, outgoing, fun. Personality. Roommate always makes her laugh because her roommate always makes, remember, this is S because CEE followed by S or ES. And funny story, she might be messy, but she is nice and kind. Personality or physical appearance. From here, she always makes personality. Yeah. Okay, this is our writing practice. You will write a paragraph about your friend, but actually not only your friend. You can talk about your special person in your life, yes? Or maybe the famous person. For example, you are an idol of the group like Coldplay, Blackpink. It's okay, yeah. Then describe that person. Remember to include information such as this one, the top, hair, and then characteristic is personality. Don't forget. Also physical appearance that you can see from the physique. As well, describe that person's personality and why you like him or her. And then you will present. You will present. You will read. You will read your writing in front of your friends. Okay,
Okay, how to describe it? People. I will give you one hand out and then you write here. Molly is a good-looking girl. She has the image of our face, she has a very nice smile. She is a smart woman. She likes to play the song using guitar and piano. Besides singing, Molly also plays in some movies. Then she acts in some movies like Company Movie and Drama and Travolta. Her hobbies are singing, writing, and playing music instrumental. Okay, very good. Good job. Okay, I need one more student who have finished. You can raise your hand. Yeah. Nabil, finish? Yeah, Nabil. My practice. I get practice. His name is Obi. He is a better. He has one green with white and blue color. He is very aggressive. He will attack anything who has pleasure. His favorite is his two parrots and blue blood box. I like him because his personality and knowledge. Okay, very good. What's the personality of the breed? Aggressive? Active? Oh, okay. It likes jump. It's like to jump. Okay, so it's the personality. Okay, good job. Give applause. Okay, well, student, we already studied about what's our material today? Descriptive text. What do you learn from our material today? Describe about This person. person. Place. Things can be plants and also animals and also place. Should be in specific or detail or particular, right? So descriptive text, yeah. Okay, we make summarize. Descriptive text is a text to describe a person, or maybe you can just make it shortly to describe about something or someone in specific or in detail or in particular, right? Okay, so next week, in the next meeting on Friday, because still 2 students who have performed about the descriptive text writing. So on Friday, all of you, the rest of you will come forward to present about the descriptive text. And then for you that have finished, for you all that have finished, you can collect, you can hand in to me. But if you haven't finished, you just, with you, and then don't forget, Friday is it holiday? Yeah. So we have next week. Next week. Okay, next week, yes. So maybe it's better to finish it now. You can give me after school, all of you. So please don't make it or don't give it on Monday. Next Monday, because next Monday we have new materials. Before new materials, you are going to present first about this descriptive text. Okay, students, before we end our lesson, do you have any question? No. Okay, how about your understanding today? You can understand it well or not? Yeah, good job. What's our material today? Descriptive text. What you have done, written. Describing about people or something, yeah, about person or something. Okay, student. So you can hand in the paper. You can give your friends. Next day. Yeah. Yeah, the activity 9, 10, 11. So, from page 74 until 77.
Dan again, what else? Finish? Oh, betul tuh. See you next week. Bye-bye. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Miss Yuli ketemu lagi dengan saya pasca observasi. Ya, kemarin saya sudah melakukan pra-observasi sebelum Miss Yuli mengajar. Nah, setelah itu saya melaksanakan observasi ketika Miss Yuli kemarin mengajar di kelas 86. Betul. Nah, hari ini saya mengundang lagi Miss Yuli untuk diskusi dengan saya hasil atau pasca observasi di kelas. Oke. Ya, mungkin Miss Yuli bisa sharing sama saya kemarin ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 86. Ada nggak sih kendala atau mungkin hambatan selama observasi kemarin? Oke, kalau kemarin kita sudah tahapan yang pertama kan udah pra-observasi ya, udah discuss juga. Kemudian yang kedua kita ada observasi di mana Bu Ine kunjungan ke kelas 86 ya, kelas 86 akselerasi. Dan habis itu hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Dari yang kemarin saya lihat itu, karena kemarin di take-nya hanya 1 jam atau kita hanya melakukan observasi di 1 jam, jadi memang kalau untuk bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu kita mengeksplor kemampuan productive skill-nya, jadi memang kendalanya adalah di kekurangan waktu karena kita hanya mempunyai 40 menit atau 1 jam pelajaran. Oke, baik. Oke. Nah, dari kemarin yang pra-observasi, Miss Yuli menyampaikan kalau memang ada kendala di kelas tersebut bahwa anak-anaknya masih belum aktif berbicara bahasa Inggris. Betul. Nah, kalau dari Miss Yuli sendiri kemarin ketika observasi, apakah sudah terwujud mereka sudah berani berbicara atau sudah lebih aktif daripada pertemuan sebelumnya? Oke, mereka itu malu karena takut salah atau mungkin secara grammatically itu kurang benar gitu ya. Jadi malunya ini itu padahal bisa gitu, dan misalkan speaking English pun memang kita yang dilihat itu memang keberaniannya dulu sebelum mengarah ke grammar, walaupun nantinya tetap grammarnya tetap kita akan ajarkan dengan day by day ya, tapi tetap keberanian itu paling yang utama supaya anak itu mau tampil dulu. Iya, berarti kan kita sudah mengidentifikasi ya, Miss ya, kemarin kendalanya itu anak kurang berani berbicara bahasa Inggris, mereka kurang pede, takut salah. Kalau misalnya di luar negeri kan orang bule tidak terlalu mementingkan grammar ya. Kalau di sini mereka khawatir takutnya grammarnya belum bagus atau mungkin bahasa Inggrisnya nggak fluent gitu, jadi mereka kurang pede. Nah, rencananya Miss Yuli nih setelah sudah mengetahui anak-anak masih belum ada kepercayaan diri ketika dia berbahasa Inggris di kelas, apa nih rencana Miss Yuli ke depan? Kalau kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi ya, yang mana itu saya menggunakan metode problem based learning, yang mana problem based learning itu bisa membuat anak-anak untuk or encourage mereka untuk critical thinking ya, yang mana kita berikan problem, kemudian mereka memecahkan ya, mereka resolve the problem by themselves. After that ya memang sih Bu Ina, kalau kita ingin mereka itu meningkatkan productive skill, tetap kita awali dengan receptive skill dulu, yang mana kita awali dari mulai stimulusnya kita berikan video, kemudian setelah video kita berikan mereka bacaan gitu. Nah, dari listening dan juga reading ini akan membuat mereka itu mampu, karena kan mereka akan menulis dulu tuh. Kemarin saya berikan LKPD ya. LKPD itu mereka bisa menulis something that is special ya, bisa mother, father, ataupun mungkin bisa band atau singer, pokoknya yang spesifik ya, bisa pet juga gitu. Nah, di situ setelah mereka menulis otomatis kan dia ada preparation ya, di situ juga ada kegiatan repetition. Kemudian ketika perform pun mereka akan well perform. Oke, baik. Tadi misalnya menyampaikan kalau memang rencananya itu diberikan stimulus. Nah, dengan LKPD itu ternyata bisa menjadi stimulus anak ya, untuk mereka menulis. Jadi mereka tahu apa yang akan mereka sampaikan dengan writing dulu ya. Seperti itu. Nanti apa sih komitmen yang akan Miss Yuli bangun untuk
Miss Yuli sendiri di kelas 86? Oke, karena kalau kedepannya, karena kemarin saya sudah menggunakan problem based learning dan itu juga merupakan salah satu praktik baik. Karena saya menggunakan praktik baik itu dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan juga refleksi dan evaluasi. Masya Allah. Nah, kemudian kedepannya mungkin saya juga akan menggunakan project based learning ataupun dengan metode yang lain yang tetap meng-create critical thinking ya anak-anak. Oke, Masya Allah, Miss Yuli sudah menjabarkan ya sebegitu detailnya rencana yang akan Miss Yuli lakukan kepada anak-anak di kelas 86. Ya, mungkin saya mau tanya nih Miss, seberapa besar menurut Miss Yuli perubahan itu akan terwujud dari yang sudah Miss Yuli sampaikan? Kalau misalkan dari perubahan yang kemarin ya, yang kita lihat dari observasi itu memang anak-anak itu dia bisa kita lihat kemarin sudah saya cek juga ada 2 anak yang maju gitu, mereka berani dan mereka itu yang juga pemalu sebenarnya ya, karena memang si Nabil sama Fatia itu malah malu sebenarnya, dia sering malu di kelas karena kelas itu ada kelas yang lain yang anak-anak yang lain yang suka mendominasi seperti Jibril, Neta dan yang lainnya, tapi mereka berani gitu. Ternyata memang dengan diberikan stimulus atau pertanyaan pemantik yang pas, anak-anak itu juga akan bisa, oh iya ternyata ini ya, dia bisa resolve the problem by themselves. Nah, tadi Miss Yuli sudah menyampaikan strateginya seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Miss mau mulai untuk melaksanakan strategi yang sudah Miss Yuli tadi sampaikan? Oke, kalau mungkin strateginya bisa dilaksanakannya karena kita udah mau PAS ya, kelas Axel, mungkin bisa Senin depan atau Jumat depan gitu. Jadi banyak hal yang mereka bisa dapatkan ya Miss. Betul. Dengan praktek baik yang tadi Miss Yuli sampaikan. Ternyata anak-anak bisa lebih percaya diri. Betul. Mereka bisa belajar dari kemampuan speaking teman-temannya yang lain di kelas gitu ya. Oke, baik, seperti itu Miss. Jadi saya nanti izin lagi untuk melihat Miss Yuli mengajar di kelas. Apakah yang tadi Miss Yuli sudah sampaikan rencana-rencananya dapat terwujud dengan baik? Boleh izin ya Miss? Boleh, nanti bisa masuk. Kita nanti akan lanjutkan yang kemarin itu, yang productive skill yang speakingnya. Dan kemudian nanti saya juga akan kasih tahu ke Bu Ina yang LKPD-nya writing. Sebenarnya praktek baik ini kita bisa menilai 2 sih, bisa menilai speaking sama writing. Cuman saya memang ambil salah satu saja dari writing ataupun speaking. Fokusnya ke speaking dulu ya. Betul. Karena untuk melihat kepercayaan diri anak ketika mereka berbicara bahasa Inggris. Oke, mungkin itu Miss Yuli, terima kasih banyak. Saya apresiasi kemarin ketika observasi Miss Yuli sudah melakukan hal-hal yang memang menurut saya sudah baik ya Miss. Sudah membuat anak menjadi lebih percaya diri, sudah memberikan stimulus dengan berupa video, dengan berupa pertanyaan pemantik yang memang anak diberi kesempatan yang sama untuk berbicara. Dan saya melihat juga kemarin Miss Yuli sudah melakukan ke semua anak, jadi anak mendapatkan kesempatan yang sama dengan Miss Yuli kemarin berjalan dari setiap anak, jadi anak mendapatkan kesempatan yang sama dari Miss Yuli seperti itu. Mungkin itu Miss Yuli pertemuan kita setelah observasi di kelas. Iya betul. Terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.